Sudah siap untuk ibadah hari ini? Sebelum kita mau mulai ibadah, Carly mau informasikan satu hal penting ya. Kalian yang belum mengikuti CG Kids, yuk sama-sama join di CG Kids. Kalian bisa DM juga di Instagram Eagle Kids GMS. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan mempersiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah walaupun masih online Tuhan, tapi kami percaya suatu hari nanti kami juga akan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau Tuhan untuk setiap firman Tuhan di dalam hati kami akan bertumbuh dan berbuah lebat dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Voltagers, siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Ya, ikutin gerakan kakak-kakak yang di sini ya. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tangannya sama-sama begini ya. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Siapa? Tuhanku. Kali lagi ya. Hey, ha. Ha. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sing. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Yes Lord, sekali lagi. Dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Katakan, tiada berkesudahan. Sekali lagi, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. You ready to jump? Oh, betapa dalamnya. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya.
kuasa atasku, melindungi hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Say, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Ya, haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama ya. Ya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, sekali lagi katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, sekali lagi katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Hey, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari nyanyikan dengan perlahan sekali lagi. Say Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. We love you, Lord. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. Nyanyikan ini dengan hatimu, Voltagers. I love Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Yes, we love you, Lord. Jesus, I Love you. hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Thank you Tuhan untuk hari ini. Kami mau dibentuk, kami siap untuk diajarkan lebih lagi. Mengenal pribadimu Yesus, hanya Engkau saja. Pribadi yang selalu kami dambakan. Biar hanya Engkau saja Tuhan, pribadi yang selalu kami utamakan. Thank you Lord, we love you. Jesus, thank you. In the name of Jesus, amen. Ya, Shalom Voltagers, terima kasih kakak-kakak PAW. Are you ready? Ya, siapkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah jam-jam, kita sudah menari-nari, melompat-lompat untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Ini waktunya kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan, teman-teman. Ya, siapkan buku catatanmu, siapkan ini yang utama teman-teman, Alkitabmu, ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama firman Tuhan di hari ini. Voltagers, pernahkah teman-teman mendengar pepatah yang bilang seperti ini? Banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar gak? Atau ada orang tua atau kakak-kakak yang sering bicara, oh iya nggak apa-apa, kan banyak jalan menuju Roma misalnya. Jadi artinya kalau misalnya mungkin kamu gagal lewat cara A, kamu bisa ada cara B. Banyak jalan menuju Roma, kamu bisa naik perahu, kamu bisa naik pesawat, kamu bisa naik angkot, nggak bisa ya sampai di Roma lagi angkot nggak bisa. Ya, pokoknya banyak cara, istilahnya seperti itu, ya. Tetapi teman-teman, hari ini Kauna mau bagikan, yang Kauna mau bagikan untuk teman-teman Voltagers adalah tentang
cuman satu jalan untuk menuju yang namanya kehidupan yang kekal. Ya, cuman satu jalan untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan sama-sama. Yohanes 14. Ya, Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu teman-teman? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke, yang sudah ketemu katakan I am ready. Oke, I am ready. Yes, I am ready. Kita baca sama-sama ya teman-teman, baca dengan iman, baca dengan kesungguhan hati, yang tidak usah terburu-buru. Judul bacaannya Rumah Bapa. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Katakan sama-sama amin. Voltagers, apa yang dimaksud Yesus kepada murid-muridnya hari itu? Yesus katanya mau pergi ke rumah Bapa untuk sediakan tempat buat setiap kita. Kemana maksudnya? Ya, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tahu sama-sama teman-teman bahwa ada hidup yang kekal yang Tuhan Yesus janjikan setelah kita selesai, finish di dunia. Ketika kita selesai melakukan tugas kita di dunia, di dalam Kristus kita dijamin dengan yang namanya kehidupan kekal, yang namanya keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Ya, keselamatan. Firman Tuhan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman, there is no other way. Tidak ada jalan lain teman-teman untuk peroleh yang namanya keselamatan. Apa itu keselamatan teman-teman? Apa sih keselamatan ini yang sering dibicarakan mama papa? Ya, atau mungkin everyday kita sudah dengar banyak KKR kok yang dibuat. Ya, beberapa waktu lalu juga kita adakan KKR sama-sama Trip to Hell teman-teman. Kita sudah dengar apa itu tentang apa itu keselamatan. Kak Una mau kasih tahu lagi hari ini. Keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu adalah sebuah janji. Katakan janji. Buka sama-sama firman Tuhan Efesus 2 ayat 8. Hari ini Kak Una akan banyak kasih ayat ya teman-teman ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk buka Alkitabmu. Kita akan baca satu-satu karena ayatnya enggak panjang. Efesus kitab Efesus 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Pernahkah teman-teman dijanjikan sama papa, misalnya papa mau pergi ke luar kota, terus nanti papa belikan mainan supaya maksudnya jangan nakal ya di rumah, nanti papa belikan mainan supaya kamu bisa main nanti. Nah, kamu menanti-nantikan janji itu dengan setia. Oh iya, nggak apa-apa papa pulang pergi nggak lama, tapi secepatnya papa akan kembali dan papa akan bawa hadiah. Yes. Seperti itu Tuhan janjikan, bahkan ini lebih berharga teman-teman. Jaminannya adalah apa? Janji Yesus adalah apa? Janji Allah Bapa kita adalah apa? Keselamatan. Ya, kehidupan yang kekal. Ya, enggak kehidupan di dunia ini teman-teman, kehidupan yang fana. Kehidupan yang tidak akan selamanya, tetapi kehidupan yang kekal adalah ketika kita berada di surga nanti bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya, itu janji. Apa sih keselamatan? Keselamatan adalah sebuah janji yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah Bapa untuk setiap anak-anaknya. Ya, janji yang diberikan Bapa yang penuh kasih untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Itu keselamatan. Yang kedua, apa sih keselamatan, Kak? Keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah sebuah karya. Siapa yang mampu melakukannya? Only Jesus. Gak ada yang lain. Firman Tuhan firman Tuhan seperti ini. Tidak ada seorang sahabat yang mampu memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi cuman Yesus Kristus aja yang mampu melakukan karya tersebut. Ya. Hanya dilakukan Yesus Kristus. Buka firman Tuhan Yesaya 53. Kitab Yesaya di perjanjian lama teman-teman. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ya kita bacakan ya. Ini karya. Keselamatan adalah sebuah karya yang hanya dilakukan Yesus Kristus saja. Firman Tuhan seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kau nak ulangi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Voltagers. Keselamatan itu lebih berharga dari apapun yang akan kita nikmati di dunia. Keselamatan adalah sebuah janji yang pasti, kalau janjinya Allah Bapa pasti dikenapi. Karena Yesus sudah melakukannya lewat karyanya di kayu salib. Karena itu kita kenal yang namanya Injil teman-teman. Kenapa pesan Injil itu begitu berharga? Kenapa pesan Injil itu begitu penting? Kenapa itu selalu dikabarkan di gunung sebelah sana, di pulau sebelah sana, di benua sebelah sana, di negara sebelah sana, bahkan di negara di sini, bahkan di kota ini. Kenapa Injil itu selalu diberitakan? Karena itu pesan yang begitu penting. Tentang satu jalan keselamatan. Cuman satu. Gak ada neko-neko. Kalau orang bilang banyak jalan menuju Roma, tidak. Untuk peroleh keselamatan cuma satu jalannya. Yesus Kristus. So, Kak, ada pertanyaan seperti ini. Apakah perbuatan baik itu menyelamatkan? Menurut teman-teman Voltagers, apakah perbuatan baik itu menyelamatkan? Bisa menyelamatkan? Opinimu. Coba kasih pendapat Voltagers. Menurut Anda, menurut teman-teman semua, apakah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan? Jawabannya tidak. Why?
Cukup aja kamu tambah Jesus sama dengan salvation. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Terus Kak, kenapa kita terus diajari untuk berbuat baik? Kenapa kita terus diajari untuk lakukan kebenaran? Kan Yesus sudah mati bagi kita, berarti kita bebas untuk lakukan apapun. Setelah itu kita kan tinggal minta ampun. Oh Yesus ampuni saya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidupku. Terus besoknya kita lakukan lagi. Kan Yesus sudah menyelamatkan saya, berarti kita bebas untuk lakukan apapun. No teman-teman. Kenapa alasannya? Kenapa kita harus terus tetap melakukan kebenaran? Kenapa kita harus terus tetap melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah? Yang pertama teman-teman. Alasannya yang pertama. Karena kita menyadari hidup kita adalah kasih karunia. Ya, ingat keselamatan itu janji yang dikasih Bapa. Bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Careful about your life. Tuhan sangat memperhatikan hidupmu sedemikian rupa. Allah Bapa sangat memperhatikan hidup kita sedemikian rupa. Makanya kasih anaknya yang tunggal. Supaya kita semua bisa diselamatkan teman-teman. Ketika kita menyadari hidup kita karena kasih karunia. Ya, karena Tuhan sayang banget sama saya. Makanya saya gak mau hidupnya saya tuh sia-sia. Makanya saya gak mau hidupnya saya tuh berantakan. Makanya gak mau saya hidupnya tuh asal-asalan. Karena Yesus sudah mati buat saya. Semata-mata karena kasih karunia. Karena kita ingat betapa besar kasih Tuhan akan hidup kita. Makanya kita terus melakukan apa yang baik. Makanya kita terus melakukan tidak hanya yang baik, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang seturut firman Tuhan. Ya, jadi perbuatan baik itu menyelamatkan tidak. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan teman-teman. Tetapi alasan kenapa kita terus bisa untuk melakukannya adalah karena kita sadar akan kebaikan Tuhan. Hidup kita ini karena kasih karunia. Katakan taruh tangan di dada seperti ini dan katakan, karena hidupku karena kasih karunia. Ya, yang kedua, alasannya kenapa kita terus kenapa kita terus diajari untuk berbuat baik, Kak? Berbuat apa yang benar. Yang kedua adalah kita mengikuti teladan Kristus. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Menurut teman-teman Voltagers, kenapa Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Supaya selain misinya Yesus memang untuk menebus hidupnya kita. Tetapi dalam sekian puluh tahun, Yesus Kristus tinggal dunia. Artinya apa? Yesus memberikan teladan. Ya, kenapa kita terus melakukan apa yang benar? Karena kita mau serupa dengan pencipta kita. Karena kita mau serupa dengan Kristus yang menjadikan kita. Ya, kalau kita, siapa yang sayang orang tuanya? Pasti sayang ya. Ini pertanyaan konyol Kak Una. Kak Una percaya semua sayang orang tuanya, betul? Ya, kalau kamu lihat papamu, mamamu yang hebat misalnya, one day kamu pasti seperti ini. Saya mau seperti papa, punya usaha. Saya mau seperti papa, bekerja di bidang misalnya pilot atau apa. Saya mau seperti papa. Pasti kita punya impian seperti itu. Menjadi serupa seperti papanya kita yang kita kasihi. Seperti itu juga Yesus Kristus datang ke dunia. Menunjukkan untuk setiap kita teladan tentang hidup di dalam kebenaran. Ya, bisa kok, bisa. Kita bisa terus melakukan apa yang benar. Kita akan terus bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengingat dua hal ini. Ingat hidup kita karena kasih karunia. Yang kedua, karena kita mau serupa dengan Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus. Katakan amin. Ya, terus Kak, gimana caranya? Ya, langkah sederhananya seperti ini teman-teman.
Teman-teman ingat, boleh dibuka, nanti di save ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Ya. Boleh di save. Jadi ceritanya ini Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Kalian tahu ceritanya ya. Yesus waktu itu disalib, ada orang di kiri kanannya, betul. Jadi Yesus disalib gak sendirian, jadi Yesus ada di tengah, di kiri kanannya ada dua orang juga yang akan dihukum bersama-sama dengan Yesus. Ya, terus satu orang bilang kayak begini, Tuhan, kamu kan Tuhan, katanya kamu bisa lakukan apapun, berarti kamu bisa dong turun dari salib ini, lakukan mujizatmu. Seperti itu kira-kira ya bahasanya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Tapi kalian ingat cerita ini, betul? Ya. Terus yang satunya bilang begini, intinya dia membela Yesus Kristus ya. Bukan seperti itu seharusnya. Jadi ketika intinya salah satu orang ini mengatakan untuk hormat ya kepada Kristus, kalau dia adalah Tuhan ya. Dan waktu itu ketika dia bilang, akhirnya dia bilang seperti ini, Yesus Tuhan, dia mengakui, Tuhan kalau engkau nanti ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Orang itu mengakui kalau Yesus Kristus itu Tuhan ya, bukan seperti orang yang satunya meragukan, tetapi dia mengakui dengan mulutnya. Dan Yesus melihat hatinya. Ya, apa yang kita lakukan teman-teman? Untuk benar-benar aplikasinya ya dalam hidup kita. Ya, kalau mungkin kita belum melakukan ini, ya teman-teman, kauna aja untuk lakukan ini. Apa sih? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Katakan sama-sama, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Sekali lagi, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Yes. Kenapa perlu mengaku dengan mulut? Kenapa perlu percaya dalam hati? Ya, itu suatu pembuktian lewat perkataan kita, teman-teman. Ya. Gak mungkin kita sayang sama orang tuanya kita, kalau ambil contoh selalu orang tua ya. Karena memang itu orang terdekat kita, betul. Jadi kalau kita sayang sama orang tuanya kita, ya harus, ya sih memang kita kan sudah sering lakukan, kita sudah sering baik kan. Jadi gak perlu dong bilang I love you ke mama. Tidak teman-teman. Faktanya adalah kita harus mengatakannya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kalau kita sungguh-sungguh mencintai. Ya, akui dengan mulutmu, apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Buka firman Tuhan. Ya, Kak Ona sudah bilang tadi kita akan banyak baca ayat ya. Roma 10. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Katakan amin. Ya, setelah kita mengaku dengan mulut kita nggak cukup, teman-teman juga ternyata harus percaya dalam hati. Ya, mulut tuh bisa, memang kita harus ngaku dengan mulut, tapi mulut tuh bisa bohong loh. Tapi Tuhan lihat hati, Tuhan bisa lihat hatimu. Percaya dalam hati. Gimana caranya kita punya rasa percaya pada seseorang? Kau nak tanya, contoh lagi orang tua ya. Kamu percaya papamu? Kamu lebih percaya papamu atau kamu percaya tetangga di sebelah rumahmu? Pasti jawabannya papamu, betul. Kenapa? Karena kamu kenal papamu. Sedari kamu lahir kamu kenal papamu. Kita nggak bisa percaya trust sama seseorang kalau kita nggak kenal. Makanya kita harus kenal dulu Yesus Kristus itu siapa dalam hidupnya kita. Ya, ketika kamu mengaku dan ketika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh teman-teman. Keselamatan itu bagianmu. Ya,
Kamu lakukan, keep doing. Kamu terus melakukan apa yang benar berkenan. Itu plus-plus. Kamu akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Tapi keselamatan kamu hanya bisa peroleh ketika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya teman-teman, tahukah? Ini faktanya juga. Keselamatan itu urusan pribadi masing-masing. Tidak ada namanya otomatis. Jadi, otomatis Kak, kita kan sudah lahir di keluarga Kristen. Sudah sedari kecil, kita kan lahir, mama papanya kita sudah sering ke gereja. Jadi otomatis dong kita sudah diselamatkan. Oh tidak teman-teman. Terus, Kak kita sudah rajin ibadah Kak. Setiap minggu kita sering diajak temannya kita, diajak mama papa, diajak oma opanya kita untuk ke gereja. Berarti kita sudah selamat Kak. Tidak. Bahkan kalau misalnya ada case-nya yang dipaksa. Teman-teman, keselamatan itu adalah bagian masing-masing. Urusan pribadi masing-masing. Ya, keselamatan itu bukan secara otomatis intinya. Keselamatan itu part bagian kita masing-masing. Sekarang pertanyaannya Kak Una. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan Yesus akan siapkan tempat buat kita di rumah Bapa. Mau nggak ke sana? Mau ya semua ya, pasti jawabnya mau. Ya. Terima setiap janji Allah dalam hidupmu. Ketika kita tahu apa itu keselamatan dan kita tahu siapa yang melakukannya. Dan kita tahu jalan satu-satunya ke sana Yesus Kristus. Terima setiap janji Allah. Alami setiap karya keselamatan Kristus yang sudah lakukan, yang Yesus sudah lakukan dalam hidupnya kita. Apa yang kita lakukan? Ayat terakhir dari Kak Una. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin. Amin Voltagers, engkau dan seisi rumahmu. Artinya apa? Kabar baik ini harus dibagikan. Kebenaran ini, Injil ini, keselamatan, Injil tentang keselamatan ini harus dibagikan. Bukan secara otomatis akan ke sana. Injil harus diberitakan. Bahwa cuman satu jalan untuk beroleh keselamatan. Hanya dari Yesus saja. Ya, jangan biarkan kabar baik ini disimpan untuk dirimu sendiri. Bagikan untuk orang lain. Ya sama-sama kamu bisa perbaiki posisi dudukmu. Kau udah selesai. Mari sama-sama kita mengingat kembali karya selamat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupnya kita. Dalam hidupku, taruh tanganmu di dada. Pengorbananmu, Thank you Lord. yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
tanganmu di dada. Mari sama-sama kita mengingat kembali kasih Kristus atas hidup kita. Kasih yang Yes, Lord. terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini. Karya terbesar Thank you Lord. dalam Thank you hidup, Lord. Thank you Jesus. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam Nyanyi hidup. dengan kesungguhan hatimu dan rasakan kasih Tuhan mengalir atas hidupmu. Rasakan kasih Kristus mengalir atas hidupmu. Allah yang begitu mengasihi hidupmu, memberikan karya selamatnya atas hidupmu. Tak ternilai, Yes, Lord. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dengan lembut karya terbesar Dalam hidupku, Thank you Lord. pengorbananmu Terima kasih sudah selamatkan hidup kami. yang selamatkanku. Terima kasih sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Terima kasih sudah tebus dosa kami. Terima kasih tidak pernah menyerah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hargai Yesus Engkau ku kagumi. Teman-teman Voltagers, kalau hari ini ketika kamu dengar pesan ini, ketika kamu dengar firman Tuhan hari ini, dan kamu merasa itu untukku, saya rasa saya belum melakukan, ya saya belum sungguh-sungguh mengaku dengan mulutku, saya belum sungguh-sungguh percaya dalam hatiku bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan hidupku. Kalau kamu belum melakukannya Voltagers, ini waktunya. Teman-teman bisa ikuti Kak Una berdoa. Taruh tanganmu di dada seperti ini. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya mengaku di dalam hatiku dan di dalam hidupku, hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidupku. Bertata terus di dalam hidupku Tuhan. Mengundang Engkau terus berkarya di dalam hidupku. Thank you Lord. Nyanyikan pujian ini. Karya terbesar. Kau begitu dikasihi Voltagers. Kau begitu dicintai. Jangan merasa sendiri. Kau begitu dikasihi. Kau begitu dicintai. Yesus Kristus menjamin hidupmu
Dari sekarang bahkan sampai kekekalan. Yes. Sekali lagi dengan imanmu. Yesus Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Yes Lord, kami mengaku Tuhan. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Oh, bisa buka matamu dan katakan seperti ini, saya dikasihi. Saya dikasihi, Sekali lagi dengan imanmu, saya dikasihi. saya dikasihi. Yes, Jesus loves you, Voltagers. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat. Kami mau setia. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus mengerjakan visi. Kami mau terus mengerjakan misi yang Tuhan Yesus beri atas setiap hidup kami. Kami mau membagikan kabar baik untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biar tinggal damai sejahtera, sukacita, kasih itu yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong hidupmu dari sekarang bahkan sampai kekekalan. Di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan lupa untuk daftar CG Kids yang belum daftar ya teman-teman. Thank you. See you next week. God bless you.